Shalom GKI Mawar Sharon, selamat pagi. Saya bersyukur kalau kita bisa berjumpa kembali di dalam kesempatan minggu ini. Saya sungguh ingin di bulan ini kita merayakan kemerdekaan, juga kita mengalami kemerdekaan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pagi hari ini saya ingin membagikan pada pagi hari ini bagaimana kita menang atas diri sendiri. Menang atas diri sendiri. Apa yang dimaksud dengan menang atas diri sendiri? Saudara, saya ingin pagi hari ini Bapak Ibu untuk bisa fokus. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat ambil catatan, saya memberikan waktu untuk Anda bisa ambil catatan, ambil bolpen karena ada begitu banyak ayat-ayat yang kita akan baca pagi hari ini. Dan saya percaya, saya minta Anda untuk bisa mencatatnya. Untuk kita bersama-sama nanti setelah khotbah Anda bisa merenungkan kembali, membaca ulang ayat-ayat yang kita bahas pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk tim yang sudah melayani kita dengan sangat baik pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, beberapa minggu yang lalu saya pernah menyampaikan bahwa tidak ada seorang pun dari kita yang menginginkan untuk hidup di dalam penjara. Kalau kita lihat gambar ini, tentu tidak ada seorang pun kita belajar yang dari lahir punya cita-cita untuk satu kali kebebasannya terampas atau untuk suatu kali kita masuk di dalam penjara. 2 minggu lalu juga kita belajar bahwa keputusan-keputusan kita itulah yang akan menentukan masa depan kita. Keputusan-keputusan kita itu akan menentukan masa depan yang kita akan peroleh. Tapi di minggu ini kita belajar satu kebenaran, karena setelah kita tahu semua itu, ternyata ada hal yang sangat-sangat relevan dalam kehidupan kita, yaitu seringkali begini, kita menyadari bahwa hanya tahu mana yang benar tidak otomatis membuat kita melakukan yang benar. Sekali lagi, tahu mana yang benar tidak otomatis membuat kita melakukan yang benar. Berapa banyak dari Bapak Ibu bisa mengamini apa yang saya barusan katakan? Ada begitu banyak hal yang sebetulnya kita ingin lakukan, tapi kita justru tidak lakukan. Nah, saudara, pagi hari ini saya ingin membacakan dari sebuah bacaan dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang 18 ayat 25. Ini adalah tulisan dari seorang yang bernama Rasul Paulus, seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, tapi dia juga menyuarakan hal yang sama. Mari kita baca bersama-sama. Ini Rasul Paulus berkata, "Saya tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang baik di dalam diri saya, yaitu di dalam tabiat saya sebagai manusia. Sebab ada keinginan pada saya untuk berbuat baik, tetapi saya tidak sanggup menjalankannya. Saya tidak melakukan yang baik yang saya ingin lakukan. Sebaliknya, saya melakukan hal-hal yang jahat yang saya tidak mau lakukan. Kalau saya melakukan hal-hal yang saya tidak mau lakukan, itu berarti bukanlah saya yang melakukan itu, melainkan dosa yang menguasai diri saya. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa hukum ini adalah yang memegang peranan, yaitu bahwa kalau saya mau melakukan yang baik, maka hanya yang jahat saja yang timbul pada saya. Batin saya suka akan hukum Allah, tapi saya sadar bahwa dalam diri saya ada pula hukum lain yang memegang peranan, yaitu hukum yang berlawanan dengan hukum yang diakui oleh akal budi saya. Itulah sebabnya saya terikat pada hukum dosa yang memegang peranan di dalam diri saya. Nah, inilah keadaan saya. Saya mentaati Allah dengan
akal budi saya. Tetapi dengan tabiat manusia saya takluk kepada dosa. Alangkah celakanya saya ini. Saudara, Rasul Paulus adalah seorang yang dipakai Tuhan, orang yang punya andil besar dalam gereja dalam perjanjian baru, menuliskan 2/3 dari perjanjian baru. Dia sedang menyuarakan apa yang menjadi jeritan hati dari banyak orang, termasuk saya dan Anda mungkin pagi hari ini. Kita mengerti walaupun kita tahu bahwa pimpinan Tuhan adalah sempurna, tapi itu tidak serta-merta membuat kita mau dipimpin oleh Tuhan. Begitu juga saat ini ada begitu banyak pengetahuan, contohnya pengetahuan tentang makanan yang sehat. Tapi pengetahuan tentang makanan yang sehat belum tentu membuat kita bisa dan ingin makan makanan yang sehat. Oleh karena itu kita bisa simpulkan seringkali yang terjadi adalah seperti ini. Bahwa penghalang atau musuh terbesar dari kita mencapai rencana Tuhan adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita mengerti sekarang bahwa kekristenan itu begitu jadi sangat penting. Karena kekristenan itu bukanlah tentang perubahan perilaku, tetapi tentang perubahan hati. Perubahan hati itu apa sih? Perubahan hati adalah perubahan keinginan dan perubahan kemauan. Perubahan keinginan dan perubahan kemauan. Saudara, kita belajar dari seorang yang namanya Chris Voss. Dia adalah seorang hostage negotiator, seorang dalam bahasa Indonesia adalah juru runding. Dia bekerja sebagai agen FBI. Di dalam pekerjaannya sehari-hari dia harus berunding dengan hal-hal yang sulit. Dia harus berunding kadang-kadang dengan teroris untuk membebaskan tahanan. Dia menuliskan pelajaran yang dia dapat selama karirnya sebagai juru runding, negotiator dalam FBI. Dan kemudian pada waktu dia pensiun, dia mengajar di universitas sebagai guru bisnis dalam hal negosiasi bisnis. Dia menuliskan sebuah buku yang namanya Never Split the Differences. Di sini dia mengajarkan sebuah prinsip dasar dari negosiasi, yaitu adalah di dalam negosiasi tidak boleh ada istilahnya menang dan kalah. Tapi prinsip dasar dari negosiasi adalah memastikan bahwa kedua pihak merasa mendapatkan keuntungan dan kemenangan. Itu adalah prinsip dasar negosiasi. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini, seringkali di dalam kehidupan kita, kalau kita baca juga apa yang tadi dikatakan oleh Rasul Paulus, kita merasa bahwa kita dan Tuhan itu seringkali di dalam kubu yang berbeda, berlawanan. Kita dengan keinginan daging kita selalu berlawanan dengan keinginan Tuhan. Dan tadi kita belajar bahwa seringkali yang menjadi penghalang terbesar dalam kehidupan kita untuk kita memenuhi panggilan Tuhan adalah keinginan dan kekuatan diri kita. Tetapi bagaimana kalau saya bisa katakan bahwa ternyata ada alternatif yang lebih baik, bahwa kita, ya betul, kita bisa ada di pihaknya Tuhan. Jadi kita bukan lagi keinginan kita melawan Tuhan, tetapi kita bisa bekerja sama di dalam pihaknya Tuhan, di pihaknya Tuhan untuk melawan keinginan daging. Nah, saya percaya kalau kita ada di sisi yang kedua ini, kita akan mendapati bahwa yang kita perjuangkan untuk menang atas diri kita sendiri menjadi sesuatu yang lebih mudah dan masuk akal. Karena di dalam Roma 8 ayat 31 berkata seperti ini, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? When we see what God sees, we will do what God says. Jadi saat kita melihat apa yang
Tuhan lihat, kita juga akan bisa melakukan apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi kuncinya adalah kita harus berpindah posisi. Dari posisi berlawanan dengan Tuhan, hidup dengan keinginan daging kita, kita berpindah posisi. Ada di dalam posisinya Tuhan. Nah, mungkin pertanyaannya pagi hari ini mungkin Bapak Ibu mulai merenungkan, apakah itu mungkin? Sepertinya yang disampaikan oleh Pak Iman sepertinya sesuatu yang too good to be true. Apa bisa sih kehendak kita itu selaras dengan Tuhan? Saya mau sampaikan bahwa Tuhan dari awal mengerti betul bahwa kehendak daging kita selalu berlawanan dengan Tuhan. Kita selalu membuat keputusan-keputusan yang salah, yang menghancurkan masa depan kita. Tapi bersyukur bahwa Tuhan sudah dari ribuan tahun yang lalu punya solusi dalam kehidupan kita. Saya mau buktikan pada pagi hari ini. Mari kita baca dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat 33 sampai ayat yang 34. Dikatakan seperti ini, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku, Tuhan, akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua, besar dan kecil, semua akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi di dalam Yeremia ribuan tahun yang lalu Tuhan sudah mengatakan, Dia akan merubah kehidupan kita. Tuhan bukan cuma berjanji sekali kepada Yeremia, tapi menariknya dia ulangi lagi kepada seseorang yang berbeda, namanya Yeskiel. Di dalam Yeskiel pasal 11, ini lebih spesifik apa yang Tuhan ingin lakukan. Juga disampaikan ribuan tahun yang lalu dia berkata, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. 2 kali saudara, Tuhan itu sudah kasih icip-icip akan solusi yang dia ingin berikan. Saya berharap saudara sekali lagi mencatat ayat-ayat ini. Kalau saudara belum sempat, Anda bisa juga minta izin sama sebelah Anda untuk mencatat mungkin ayatnya di kaos teman Anda di sebelah. Just kidding ya saudara. Anda bisa ambil handphone Anda dan mencatat di handphone Anda. Saudara bukan cuma 2 kali, tapi ketiga kali Tuhan mengulangi lagi janji yang sama. Di dalam Yeskiel yang ke-36 ayat 26 sampai ayat yang 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan puji Tuhan saudara, ini digenapi di dalam perjanjian baru. Maka kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-8, ayat yang ke-10 dan 11 dikatakan, maka inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Oke,
Saya berharap kalau Tuhan sampai mengulangi janjinya 2 kali, bukan 3 kali, 4 kali bahkan. Paling tidak kita akan mestinya menaruh perhatian, memperhatikan. Jadi yang Tuhan bicarakan adalah suatu solusi untuk kita bisa menang atas diri kita sendiri. Dan di sini kita belajar bahwa solusi untuk menang atas diri sendiri bukanlah sebuah strategi, bukanlah sebuah metode atau disiplin tertentu. Solusinya sama dengan pribadi Kristus. Pribadi Kristus. Oleh karena itu di dalam Galatia 2 ayat 21, bahkan lebih jauh Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Dengan kata lain dia berkata bahwa kalau kita ini bisa menang atas diri kita sendiri, maka sia-sialah pengorbanan Kristus. Kalau kita bisa menang dengan mentaati hukum agama, kita bisa menang dengan kehendak kita sendiri, maka sia-sialah pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Oleh karena itu ayat yang kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 36 ini adalah sebuah kebenaran. Dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Wow. Saudara, mungkin saudara sudah mencatat begitu banyak ayat ya. Anda, wow, hari ini banyak sekali ayatnya. Izinkan saya menjelaskan dalam beberapa menit terakhir ini. Apa yang tadi kita katakan sekali lagi, bahwa untuk kita bisa menang atas diri kita sendiri, Tuhan sudah menciptakan solusinya. Solusinya sekali lagi bukan metode, solusinya itu bukan sebuah strategi, tetapi adalah pribadinya sendiri. Dia mengatakan dia akan memberikan roh, dia memberikan hati yang baru. Itu yang diulang-ulang di dalam Yeremia dan Yeskiel. Saya dorong Anda untuk membaca lagi. Di rumah nanti, janji Tuhan yang disampaikan ribuan tahun yang lalu, bahkan ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus datang ke bumi. Bagaimana caranya? Bagaimana Tuhan bisa kasih kemauan yang berbeda? Solusinya tadi katakan bahwa Tuhan itu bukan memberikan strategi atau metode, tetapi dia memberikan dirinya untuk kita. Oleh karena itu, sangat benar dan sangat tepat kalau pagi hari ini saya mengatakan bahwa kekristenan bukanlah sebuah agama, tetapi sebuah hubungan. Kekristenan bukanlah sebuah agama, tetapi sebuah hubungan. Pada waktu dia mati di atas kayu salib, dia menebus kita, memberikan jalan kepada kita. Dan kemudian pada saat dia memberikan Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita, dia memberikan yang namanya hubungan tadi. Dia bukan memberikan aturan lagi, tapi sebagaimana tadi di dalam kitab Yeremia dikatakan bahwa orang tidak perlu mengajar satu sama lain. Mereka akan tahu di dalam loh batin mereka apa yang harus mereka kerjakan. Itu bicara tentang Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Hubungan yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita membangun hubungan itu setiap hari, kita merawatnya dengan konsisten, kita akan melihat bahwa ternyata mujizat yang terbesar adalah kita bisa menang atas diri kita sendiri dengan bantuan hubungan yang konsisten dan kuat dengan Roh Kudus. Saudara, saya pernah belajar dari seorang yang namanya Sim Hablas. Mungkin ada begitu banyak orang yang tidak tahu siapa Sim Hablas. Tapi di Israel, di Tanah Perjanjian, dia adalah seorang yang sangat luar biasa. Dia menemukan sebuah cara pengairan tanaman yang cukup unik. Dia menemukan bahwa tanaman itu ternyata tidak perlu disiram basah untuk tumbuh. Namun cukup sedikit tetesan saja yang mengenai akar untuk tanaman itu bisa tumbuh, besar, hidup, dan berbuah. Dia menemukan ini pada waktu dia sedang berjalan-jalan di padang gurun. Di padang gurun yang sangat kering itu, dia menemukan sebuah tanaman yang besar,
yang bertumbuh dengan lebat dan bahkan berbuah. Dia tentu heran bagaimana mungkin sebuah tanaman bisa tumbuh tanpa air. Kemudian karena dia penasaran, dia mulai bongkar tanah di sekitar tanaman itu dan dia menemukan bahwa ternyata ada sebuah pipa seperti di gambar ini. Pipa itu adalah pipa air yang kecil yang melewati tanaman ini dan ternyata pipanya bocor. Dan pipa ini meneteskan sedikit demi sedikit air yang mengenai akar itu. Oleh karena itu dia kemudian menyimpulkan bahwa untuk sebuah tanaman itu bisa bertumbuh, dia tidak perlu mendapatkan siraman yang membuat basah seluruh daun-daunnya. Tetapi yang terpenting adalah tetesan yang mengenai akar. Kita sudah belajar bahwa kita untuk menang atas diri kita sendiri tidak bisa melalui peraturan agama, tidak melalui hukum-hukum agama yang kita coba taati. Saya percaya seperti saya, Anda, dan juga Rasul Paulus mengakui bahwa semakin kita mencoba, justru semakin kita frustasi dengan kegagalan kita. Berapa banyak dari Anda yang setuju bahwa merokok adalah hal yang buruk yang ingin kita hindari? Tapi seringkali dengan kita ingin menghindari itu justru semakin susah untuk keluar dari kebiasaan buruk itu. Kuncinya sekali lagi bukan merubah perilakunya. Bukan merubah perilaku. Kekristenan bukanlah tentang merubah perilaku. Tapi kekristenan adalah tentang merubah hati, merubah kemauan dan keinginan. Kuncinya adalah hubungan. Sebagaimana air yang sedikit demi sedikit menetesi akar tanaman. Pastikan dalam kehidupan kita, kita juga membangun hubungan dengan Kristus. Melalui apa? Melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan. Mungkin pagi hari ini Anda berkata, Pak, saya juga sudah melakukan setiap hari. Saya sudah baca firman, saya sudah berdoa, tapi kok nggak ada perubahan? Tetap keinginan daging saya yang lebih kuat daripada keinginan Tuhan dalam kehidupan saya. Izinkan saya menjelaskan. Saya minta mata Anda boleh tujukan ke sini, perhatikan saya baik-baik. Sebagaimana air itu harus mengenai akar tanaman. Pertanyaannya adalah apakah kita mengizinkan kebenaran firman Tuhan itu juga menyentuh yang namanya roh kita yang paling dalam. Tanaman itu sekali lagi bisa aja basah, daunnya, semuanya bisa basah. Tapi kalau dilapisi oleh plastik, kemudian itu tidak sampai ke akarnya, maka semuanya itu akan sia-sia. Begitu juga hal yang sama dalam kehidupan kita. Kita bisa hidup di dalam disiplin-disiplin rohani, membaca Alkitab, berdoa. Pertanyaannya adalah, apakah itu sudah menyentuh sampai roh kita yang terdalam? Atau hanya basah di permukaan saja. Sepertinya kita membaca Alkitab. Izinkan saya cerita apa yang saya maksud. Saudara tahukah pada waktu air itu kena di akar, itu akan menjadi sesuatu yang menyejukkan. Oleh karena itu Mazmur 23 juga katakan bahwa Tuhan itu membawa kita ke tempat yang berumput hijau, tempat yang berair. Dia menyegarkan jiwa kita. Tahukah pada saat firman Tuhan itu nyampe ke dalam roh kita, itu akan membuat perubahan. Pertanyaannya pagi hari ini bukan sudahkah kita membaca firman, tapi yang lebih penting adalah sudahkah kita merasakan Tuhan setiap kali kita membaca firman. Saudara, satu hal pada waktu saya rindu, saya mengalami Tuhan, rindu merindukan Tuhan. Ini yang saya perhatikan terjadi. Pembacaan Alkitab menjadi bukan suatu rutinitas, tetapi menjadi saat saya bertemu dengan Tuhan. Apa yang saya maksud dengan itu? Pada waktu saya membaca Alkitab, saya bukan hanya menemui teks, tapi di dalam hadirat Tuhan, dalam waktu yang tidak terburu-buru, saya bisa mulai membaca dan seolah-olah Tuhan itu ada di sebelah saya. Dia bisa berbicara dalam kehidupan saya. Dia bisa secara spesifik menjelaskan ayat yang kita baca. Dan kita mulai berdoa, kita mulai merespon apa yang kita baca, pengakuan kita. Dan tiba-tiba Tuhan bisa membalas, Tuhan bisa
mengucapkan sesuatu di dalam kehidupan kita secara spesifik. Saya berdoa supaya ini juga boleh terjadi buat setiap kita. Inilah yang saya maksud dengan air yang mengenai akar. Bukan sekedar membaca Alkitab, tapi betul-betul bertemu dengan Tuhan lewat pembacaan dan doa Anda setiap hari. Itu yang maksud saya. Oleh karena itu, kalau Anda pernah mengalami dan saya berdoa Anda akan mengalami setelah ini, yang saya rasakan adalah saya merasa ketagihan. Pada waktu mengalami hadirat Tuhan saat teduh yang begitu tenang, saya merasa menjadi ingin melakukan lagi. Yang kedua adalah saya jadi melupakan semua permohonan doa yang lain. Saya bisa mempunyai saat yang khusus hanya berbicara, berfellowship, menikmati hadiratnya. Dan firman Tuhan menjadi sesuatu yang hidup, bukan hanya sesuatu yang kita baca. Itulah yang dimaksud dengan tetesan air yang mengenai akar. Saya berdoa supaya setiap kita juga merindukan itu. Saya tertarik di dalam Lukas 11 dikatakan pada waktu Tuhan Yesus selesai berdoa, murid-muridnya mendatangi dia dan bertanya kepada dia, Tuhan ajari kami cara berdoa. Jemaat, saya percaya kalau Tuhan Yesus cara berdoanya membosankan. Saya percaya tidak ada seorang pun yang bertanya, tolong ajari saya berdoa. Kenapa mereka bertanya? Karena mereka melihat sendiri bagaimana pada waktu Tuhan Yesus berdoa. Dia berdoa dengan sangat passion, dengan luar biasa, fokus, betul-betul menikmati saat doa itu. Sehingga mereka menjadi penasaran, apa sih yang membuat doanya Tuhan Yesus itu berbeda. Sehingga mereka bertanya. Saya berdoa perjumpaan kita setiap hari dengan Tuhan, itu adalah perjumpaan yang berkualitas. Bukan sekali lagi sekedar buka Alkitab, baca Alkitab, apalagi kita hanya mencoba menyelesaikan renungan dan ayat tugas kita hari itu. Tapi pada waktu sebelum kita buka, mintalah Tuhan, Tuhan sungguh-sungguh jamah hatiku, berbicaralah kepadaku. Aku rindu untuk merasakan Engkau, untuk Engkau melawat aku.